Hai, good morning, good morning. Pagi ini kita balik lagi setelah 2 hari kita ada seri dosen hit series. Pagi ini kita kembali dengan Hangout with Alumni dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Elisa Chandra, mahasiswi alumni 2015 yang sekarang sedang ada di Australia. Hai Wenas, apa kabar? Hai Wina, hai DJ, Silvani Julian. Apa kabar? Kita akan masukkan inspiring journey. Inspiring. Hai Tasya. Tadi malam barengan sama Tasya ya. Di kelasnya Pak Jil sama Ibu Ade of Elisa Chandra. Kalau yang mau ikutin, hai Aldo. Kalau mau ikutin journey-nya Elisa, ada di @ElisaChan. Yes, DJ, rambut Ai udah panjang banget. Nah, Elisa udah ada sama kita. Dan kita akan masukkan dia ke IG live kita. Saya pin dulu komennya, lalu kita akan undang Elisa. Oke, Elisa. Elisa sudah I invite dan kita tinggal tunggu. Hai Elisa, Hi Miss, how are you? Good. Gimana di sana? Udah masuk dingin ya? Udah mulai udara dingin ya? Iya, udah mulai dingin. Udah Iya masuk iya, winter saya sih hitungannya. udah dingin banget kata Sir Mike ya. Heeh, tapi hari ini nggak gitu sih untungnya. Hari ini nggak gitu dingin. Nah, Heeh. hari ini Yes. kita akan ngomong-ngomong Hangout with Alumni dan Heeh. judulnya adalah Inspiring Journey of Elisa Chandra. Nah, Heeh. Elisa kan masuk kuliah di tahun 2015 nih. Heeh. Nah, itu saya sama Sir Mike sempat sering banget ngomongin Elisa. Kenapa? Karena Elisa Oh ini ya. selain kuliah, yes, Heeh. selain kuliah juga sangat aktif untuk part-time di mana-mana gitu. Kayaknya jadi kita tiap jalan, kita ketemu sama Elisa. Iya, iya, Nah, waktu itu pernah. Aku iya inget kan? tuh. Kita terus belanja itu loh roti yang Iya, yang Jepang yang taiyaki diisi. yang ikan itu. Heeh. Iya, si Taiyaki itu terus kita beli 3 dapat bonus 1 dari Elisa. Iya. Nah, El, Heeh. pada saat kamu memutuskan untuk kuliah di Podomoro University di program Heeh. studi bisnis perhotelan, Heeh. apa yang membuat Elisa tertarik dengan bisnis perhotelan? Itu cerita lucu sih sebenarnya, Miss. Jadi tuh kayak Oke, jadi awalnya tuh aku emang nggak mau kuliah, Miss. Jadi tuh oh, sebenarnya dari SMA aku tuh pengen banget kuliah ke Australia kan, pengen banget ya, gitu. Terus nggak dapet karena papaku juga nggak kasih kan waktu itu. Terus mm-mm. emang ya udahlah. Terus tadinya aku emang nggak mau kuliah. Aku bilang aku tertarik buat masuk kayak kursus pastry gitu, Miss. Oh, yang Terus spesialis di pastry. iya, jadi tuh aku bilang, "Ah, ya udah deh kalau gitu aku pengen kursus aja terus pengen usaha gitu loh. Jadi nggak usah kuliah, jadi pengen kursus terus langsung kerja aja gitu, cari usaha." Udah gitu, terus mama bilang, "Enggak, kamu harus kuliah," katanya. Terus aku udah kayak desperate gitu dong. Terus em, ya udah cari-carilah tuh di mana ada yang kayak sebenarnya bukan bisnis perhotelan harusnya gitu loh. Terus tapi Heeh. entah kenapa cari di mana-mana masuknya ke sana gitu kan, ke hotel management Oke, buat mempelajari iya, itu, ya kan. untuk si Terus ya pastry udah, tadi. iya. Nah, udah gitu akhirnya udah daftar kemana-mana. Mama sukanya di Podomoro karena itu dekat sama rumah gitu loh. Karena yang lainnya kan ada jauh tuh. Iya. Sebenarnya aku tertarik di Trisakti, cuman kan jauh banget dan harus ngekos dan segala macam gitu. Terus mama bilang, udah di Podomoro aja, deket sama rumah juga kan. Terus aku bilang, bahkan aku yang bilang sama mama kayak, "Ma, tapi itu kuliahan baru loh." Aku bilang kayak gitu ke mama. Iya, karena baru mau angkatan yang kedua ya, Iya, kita itu baru buka angkatan kedua. 2014. Iya, Heeh. bahkan aku yang bilang ke mama, "Tapi itu angkatan baru loh." Terus kata mama, "Udahlah, nggak apa-apa, yang penting dekat sama rumah." Terus ya udah, aku bilang kan, "Ya udahlah, coba aja," aku bilang. Ternyata pas lagi lihat-lihat ke kampusnya, aku jadi tertarik gitu. Maksudnya emang kuliahan baru, cuman kayak gimana ya? Karena emang udah
emang standar Podomoro internasional juga kan. Terus emang aku pengen banget sekolah yang maksudnya bisa belajar bahasa Inggris juga, Miss. Karena aku tuh dulu bener-bener buta Yes. bahasa Inggris, Miss. Bener-bener nggak bisa gitu loh. Oh ya? Terus ya udah, terus pas lihat kurikulumnya Podomoro, oh oke deh gitu. Jadi tertarik juga. Akhirnya ya udah aku apply. Oh wow, padahal awalnya nggak mau kuliah ya, El? Iya, awalnya aku nggak mau kuliah. Wow. Nah, terus pas kamu masuk ke semester 1, semester 2, nah kita ingat banget tuh waktu itu Elisa itu nggak dijadwalin untuk foto session ya. Terus baru gitu, Foto beberapa session. kali ambil foto session untuk yang kita mau bikin Oh iya 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 kayak iya. marketing movement. Iya Tadinya aku Elisa inget. tuh nggak ada. Heeh. Nggak Mm-mm. ada dalam jadwal, yang ada dalam jadwal itu adalah si Kendrick sama si Britney. Heeh, heeh. Tapi karena foto sessionnya itu di depannya resto, pas itu Mm-mm. si Elisa lagi praktek kan. Iya iya, Terus pas aku saya lagi ambil praktek. beberapa tag pakai handphone, Elisa Heeh. lagi praktek, terus saya bawa ke Kak Tria waktu itu. Saya Mm-mm. bilang, Tria, Tria, ini Elisa kece banget nih kalau di foto nih, kita tarik dia aja yuk. Langsung Elisa kita kasih minuman, kita suruh bawa, dan itu masih ada fotonya sampai sekarang. Iya, heeh, heeh. Itu aku juga kaget Nah, kayak, hah? Foto apa? nah ini nih, ada Kak Trianya nih. Kak Tria inget gak? Iya Oh, hai kan? Katria. Nah, El, pada saat kamu udah mulai masuk ke Podomoro, kan kalau saya hitung-hitung ya El, dibandingin Mm, sama teman-teman yang lain gitu, mm, kuliah di Podomoro kan cukup padat, terus tugasnya mm, juga padat, mm, prakteknya juga capek banget. Kok kamu mm, masih sempet sih untuk bisa part-time di tempat lain, di waktu itu di Tayaki? mm, mm. Kalau soal part time tuh ceritanya juga lucu lagi nih, Miss. Jadi kan emang Oke. emang aku tuh dari dulu emang kan aku juga udah bilang kan, aku tuh pengen kerja gitu loh, pengen langsung kerja. Heeh, Terus akhirnya heeh. waktu semester satu tuh aku kayak gini loh, Miss, karena um, to be honest, aku tuh bukan dari background keluarga yang berada gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngerasa bersalah aja kalau misalnya aku masih harus minta uang sama orang tua gitu. Terus akhirnya ya udah aku pikir lah gimana caranya kan. Dan waktu itu aku ketemu, aku kontak satu temen temen SD, cuman kita masih kayak friends Heeh. gitu di Facebook sama di Instagram. Terus aku lihat dia SMK-nya masak-masak gitu, terus dia kerja di satu hotel di Ritz Carlton waktu itu di Jakarta. Terus di bagian kitchen kan, dan wah aku tertarik waktu semester 1 aku masih tertarik tuh di kitchen. Terus aku kontak lah dia, aku bilang bisa kerja nggak sih kayak part time gitu di sana. Terus dia bilang dia sebenarnya udah nggak kerja di sana, tapi dia masih ada koneksi buat masuk ke sana gitu. Terus akhirnya Mm-mm. dia nanya sama aku, serius nggak? Terus bilang iya iya serius, aku mau coba gitu part time kayak gimana sih gitu. Terus Mm-mm. bahkan itu aku nggak bilang sama mama. Terus akhirnya tiba-tiba, Oh, iya itu aku nggak bilang sama mama. Karena mama pasti, aku tahu mama pasti marah gitu loh. Kalau misalnya kalau iya. aku kerja gitu, apalagi aku nggak pernah kerja Karena kan. karena udah tahu kuliahnya kan sibuk banget. Iya, Semester 1 aja udah kayak heeh, heeh, pagi sampai sore heeh, kan. iya. Udah gitu akhirnya di kontak 1 minggu, dia bilang, oh iya ada nih waktu itu emang di minggu itu lagi padat banget di hotel, lagi ada event kayak wedding full gitu loh. Terus akhirnya jadi daily worker lah waktu itu 3 hari kalau nggak salah di sana. Waktu itu di kitchen di Oke. apa namanya barbecue and dim sum deh. Oh wow, itu pertama Iya, kalinya ya. iya Sambil itu kuliah, aku sambil part-time heeh, ya. heeh. Itu mungkin gak banyak orang tahu karena aku juga nggak cerita-cerita ke siapa-siapa kan. Terus Hamin Iya, satu iya. Miss, Hamin satu aku inget banget. Aku mau nggak mau harus kasih tahu mama karena aku harus beli yang namanya itu Miss yang apa namanya safety shoes. Aku Safety harus shoes, beli ya, ya itu. Nah, tebel-tebel. Karena belum iya, semester 2 kan, jadi kita belum suruh iya, beli heeh. kan. Dan itu aku udah harus ada kan, karena udah Heeh. apa namanya udah bilang mau sama hotelnya. Terus akhirnya ya udah aku mau nggak mau bilang sama mama itu H-1 aku jomelin mama itu beneran. Iya iyalah, udah kayak Iya, besok mau mulai, hari ini baru beli. Terus tapi iya, dibeliin sama mama karena udah mau iya harus akhirnya mulai kan. iya karena mau nggak mau kan harus gimana ya harus tanggung jawab juga kan udah ngomong iya juga ke hotelnya. Dan akhirnya ya udah pas malam itu juga dibeliin sama mama. Pas ya udah deh. Wow. Heeh.
Terus, nah, ada salam tuh dari Sir Mike. Apa kabar Melbourne dari Brisbane katanya. Oh, Si Sir Mike ada di baik. komen. Nah, Di Brisbane El, anget ya? sebetulnya di Brisbane juga dingin banget katanya. Oh Nah, ya? sebetulnya kami itu berencana, me and my husband itu mau datang ke Sydney sama Melbourne bulan Agustus Mm-mm. sama Sir Mike. Tapi Oh. terus karena COVID ini, jadi kita harus postpone, nunggu sampai Mm-mm. bordernya dibuka. Karena kan border belum dibuka kan untuk orang Mm-mm. Iya, luar. belum. Mm-mm. Cuman dibukanya baru New Zealand sama Mm-mm. Australia. Mm-mm. Ayo datang. Iya, siap, siap. Nah, Elisa, setelah Mm-mm. kamu masuk ke semester 1 dan semester 2, itu Mm-mm. kan akhirnya Elisa itu salah satu dari sekian banyak mahasiswi yang cukup berani untuk memutuskan pergi ke Uni Emirates, yaitu ke Dubai. Oh iya. Gitu. Nah, Heeh. El, kan kamu udah ketemu sama front office, udah ketemu sama housekeeping, terus ketemu lagi sama pastry, kitchen, Mm-mm. dan fresh food and beverage service gitu ya. Terus di Mm-mm. semester berjalan juga kamu waktu itu udah di Taiyaki juga. Nah, Mm-mm. pada saat kamu memutuskan untuk pergi ke Dubai, what is the reason behind that? Karena kan Dubai juga Mm-mm. juga negara yang baru buat Elisa gitu. Mm-mm. Mm-mm. Banget. Jadi waktu itu aku pengen ke sana itu karena gini, Miss. Kan aku dari SMA udah pengen tuh kuliah ke luar negeri, tapi Mm-mm. nggak bisa kan, Miss. Dan akhirnya em, aku mikir gimana caranya buat convince my parents kalau misalnya mereka tuh bisa lepas anaknya buat ke luar negeri gitu loh. Apalagi aku anak pertama kan, dan mereka pasti mikir panjang banget untuk melepas anaknya gitu. Dan Iya, akhirnya, pertama perempuan heeh, cantik pula kan deg-degan mama papa tuh. udah gitu, udah gitu, waktu bahkan semester 3 aja, Miss inget gak? Aku tuh ketemu Miss, aku bilang, Miss, aku mau dong ke Australia, bisa nggak? Ini Miss inget gak sih? Yes, Aku pernah ke Miss kayak gitu. yes, Terus, karena aku betul. pengen Dari banget ke situ, Australia. Heeh. gara-gara kamu, saya kontak Pak Irwan. Oh, Iya, bagus jadi bagus. berkat kamu, bukan gara-gara, tapi berkat kamu. Oke, terus, Nah, terus, terus. udah gitu, kata Miss kan nggak bisa karena nggak ada link dan segala macam kan, Miss. Yes. Nah, udah gitu, dan kenapa aku milih Dubai juga, karena gini, Miss, kan aku nggak bisa bahasa Inggris ya, Miss. Maksudnya Inggris aku tuh jelek sebenarnya. Karena emang dari kecil mama sama papa tuh nge-push aku buat belajar Chinese, belajar Mandarin. Jadi aku tuh kayak Inggris tuh Oke, buta banget. Dan setelah aku masuk ke kuliah, aku tuh kayak ngerasa, wah, aku harus nih belajar bahasa Inggris karena mau nggak mau kan. Dan betul. udah gitu, I push myself buat keluar negeri dan aku mikir nih kemana yang benar-benar bisa ketemu sama orang yang gimana ya, orang banyak dari luar gitu loh, yang bisa ketemu dari berbagai negara dan yang nge-push aku buat ngomong bahasa Inggris. Dan akhirnya udah deh ke Dubai juga, apa namanya, milih ke Dubai. Iya, nah pas kamu di Mm-mm. Dubai, itu kan kamu pertama kali ada di luar dengan berbagai macam kewarganegaraan, El. Mm-mm. Kamu merasa kesulitan nggak sih adaptasi sama teman-teman baru pada saat di Dubai? Oh, untungnya aku nggak tahu kenapa ya, mungkin emang apa ya, kayak God's giving kali ya, kayak aku tuh lumayan gampang buat adaptasi gitu loh, Miss. Jadi nggak susah sih, apalagi kan juga banyak teman-teman yang dari Indo juga kan, kita masih tinggal sama kayak Bella dan segala macam yang lain juga. Iya, Jadi gimana ya, lebih ngerasa aman juga sih. Kalau sendiri mungkin agak sulit. agak deg-degan juga ya. Iya, agak Nah, deg-degan, El, iya. kalau boleh cerita mengenai perjalanan kamu di Dubai, El. Mm-mm. Pas di Dubai itu kan itu pertama kalinya kita kirim anak yang banyak banget ya. Jadi kayak satu Mm-mm. hotel kita kirim waktu itu ada 11 apa 12 ya? Satu Kayaknya lebih batch-nya ya, kamu. 13 deh, Lebih aku ya? lupa deh. Iya, lebih Iya, kayaknya. iya. Mm-mm. Nah, pada saat kamu harus ada di luar negeri itu sama Shirley segala tuh, pergi ke Oh, sana hi ya. share. Iya, sama Heeh. Shirley juga. Dan pas kamu proses adaptasi, kamu tadi kan bilang bahwa God's gift, kamu tuh Mm-mm. gampang, sangat gampang dengan adaptasi gitu. Nah, Mm. pas kamu ketemu sama orang-orang yang totally beda cara kerja, beda bahasa, beda kewarganegaraan, itu apa sih tips dan triks kamu sehingga kamu adaptasinya sangat cepat meskipun itu udah gifted gitu ya. Tapi Mm-mm. kan kamu ada proses adaptasi tuh. Apa Mm-mm. kira-kira tips and trick yang kamu bisa berikan kepada adik kelas yang nanti harus adaptasi juga?
Hmm. Jadi kalau yang em, pengalaman aku sih, kalau emang mau kayak berbaur gitu sama mereka ya, kita harus Mm-mm. kayak exchange information gitu loh, Miss. Kayak misalnya nih kita dengerin cerita Oke. mereka, oh di negara kalian tuh gimana sih kalau kayak gini 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 gini. Terus kita juga cerita gitu loh ternyata. Terus nanti pasti ketemu tuh tengahnya kayak oh ada yang sama. Terus udah deh jadi cerita-cerita gitu loh, Miss. Kalau aku biasa kayak gitu sih. Oh, kamu memulai Mm-mm. dengan apa Iya. telling story ya? Mm-mm, Oh mm-mm, wow. Nah, mm-mm. ini buat yang mau pergi ke luar negeri di intern berikutnya, ternyata telling story about your country itu kalau dalam cerita Elisa dia jadi bisa mingle gitu. Mm-mm. Dan Elisa ini juga sangat beruntung ya karena pada saat Elisa lagi ada di Dubai, salah satu VP kita itu lagi ada dapat award di Dubai juga ya. Sehingga kalian Mm-mm. bisa ketemu sama our VP ya waktu itu Oh ya. iya, heeh, heeh. Cuman Dikunjungin, ya, dikunjungin. heeh, heeh, iya, Kamu heeh. ikut gak sih? Enggak, kalau waktu itu aku nggak ikut, Miss. Soalnya waktu itu aku kerja. Iya, waktu itu Oh, aku yang lagi ikut bidang Mulia ya. selanjutnya. Mm-mm, mm-mm, yang lain. Mulia dan kawan-kawan ya. Oke, oke, Mm. oke, oke. Nah, Elisa, setelah kamu pulang dari Dubai, Mm. apa cerita paling berharga yang kamu pelajari selama 6 bulan di Dubai, El? Di Dubai, sebenarnya lucu sih, Miss. Kan aku dari awal bilang kan, aku tuh pengen banget masuk ke kitchen, ke pastry. Yes, Terus sampai sana ternyata aku diterimanya di service. Dan itu yes. kayak gimana ya? Dan aku taunya tuh pas aku nyampe sana gitu loh, Miss. Jadi kayak Heeh, harus harus bring mood lagi gitu buat pindah ke service kan. heeh. Heeh. Terus itu bener-bener yang jadi apa yang udah aku plan, terus kayak aku harus ubah lagi gitu loh. Jadi kan sebelum pergi aku ada plannya, oh kayaknya sampai sana harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kayak pindah service, tuh harus kayak gimana nih gitu kan. Terus jadinya ini lagi, apa namanya, ganti lagi plannya, harus ngomong ke manajer kayak gimana, ngomong ke temen kayak gimana. Kan kalau kitchen sama service kan beda ya. Udah gitu, Iya. hmm, udah gitu, tapi ternyata asik juga gitu loh ketemu sama orang baru, sama kita bisa belajar culture yang baru. Itu sih yang bener-bener aku dapetin di Dubai. Kayak sebenarnya bukan teknik untuk service kayak gimana, cuman lebih ke gimana ya, cara buat ngomong sama orang tuh seperti apa gitu loh, Miss. Cara buat ketemu Yes. orang baru, cara buat berbaur sama um, culture yang baru dan segala macam. Itu sih yang aku lebih pelajarin di sana. Oke, dan teman-teman mesti tahu sih, tempat Elisa magang di Dubai itu adalah tempat tiap tahun ada World Cup. World Oh Cup iya. untuk horse Mm-mm. racing ya. Jadi Mm-mm. pada satu atau 2 bulan tertentu atau 3 bulan mungkin ya di akhir internship itu Mm. Elisa ketemu sama semua joki-joki internasional untuk kuda dan kuda-kudanya juga ketemu. Iya. Karena kalau kalau I lihat kan di sana kan memang benar-benar punya punya pacuan kuda yang gede banget dan itu Mm-mm. didatangi oleh yang biasanya bangsawan-bangsawan kan yang ikut Iya. joki di sana juga. Mm-mm. Nah, Mm-mm. pengalaman pada saat kamu handling para atlet ini dengan World World Cup ini, apa pengalaman yang kamu rasakan bisa bergabung dengan satu event internasional besar gitu, El? Awalnya sih deg-degan ya, Miss, karena kan aku kan yang di Bapasham, yang di desert Yes, kan, bukan yang di Medan. iya. Cuman di sana juga ada horse racing juga kan. Terus Heeh. terus waktu itu waktu pertama kali waktu aku dikirim ke sana, kan waktu itu kan kalau horse racing kan pagi-pagi tuh bener-bener kayak jam 5 subuh kita harus berangkat tuh ke sana. Iya, Oke. buat buat ngehandle. Jadi kalau di Bapasham tuh kayak ada room-roomnya sendiri gitu loh. Jadi kayak oh satu room ini ada satu butler gitu. Jadi aku disuruh di sana. Udah lu di satu kamar aja nih di sini nih untuk ngehandle karena dalamnya juga ada food sama dan segala macam kan. Jadi nge-serve mereka di sana. Terus waktu aku Oke. cuman satu kali buat ngehandle si atletnya. Terus setelahnya aku dikirim sama banquet manajernya itu buat nge-serve shake. Jadi yang uh, ya Iya, iya, aku raja lupa lah, shake raja lah. Iya, Sheikh Muhammad. Pokoknya yang ini deh yang kalau misalnya dia yang kasih piala buat ke atletnya gitu-gitu. iya. Itu Wah, deg-degan merinding. banget sih. Itu deg-degan Iya, banget iya, iya, iya. banget gitu. Dan aku sendirian di satu ruangan yang VIP besar banget gitu loh, Miss. Untuk handle semuanya. Heeh. Wow. How did you handle them?
Apa mereka mereka gimana waktu dihandle sama Elisa? Mereka sih sebenarnya agak gimana ya, nggak terlalu gimana, nggak terlalu pusingin gitu loh, Miss. Jadi kayak, oh ya udah Oke, makan, datang makan gitu. Cuman waktu santai ada ya satu mereka kali, ya. iya. Jadi waktu ada satu kali gini, Miss, aku kan nggak tahu kan ini dia siapa kan. Terus sampai aku dikasih tahu sama manajernya, oh dia orang penting nih gitu. Pokoknya kalau nggak salah dia yang punya horse racing di Bapak Syam itu. Udah Yang gitu, punya. iya yang Oke. punya. Udah gitu, udah gitu waktu satu kali dia si Sheikh Muhammad ini lagi sendiri di dalam ruangan dan which is ada aku dong. Terus Yes. em, aku bingung kan, maksudnya kenapa? Maksudnya aku emang nggak ngerti emang mereka nge-treat orang kayak kita tuh seperti itu apa gimana. Akhirnya aku memberanikan diri, Miss, buat kayak datengin dia gitu loh. Kayak, oh, would you like to eat something or kayak gitu gitu loh, Miss. Terus kayak, Oke. terus dia langsung kayak, mungkin dia langsung kayak tek gitu loh. Kayak, wah, ini orang peduli nih gitu. Ya Iya. kan? Terus akhirnya dari Wow, situ, yes. ya, terus akhirnya dari situ dia kayak nanya, oh kamu dari mana gitu-gitu. Terus akhirnya kita malah jadi cerita-cerita gitu loh, Miss. Ah, Itu keren best keren. Terus terus. experience banget sih, ya. Terus ya udah, terus setelah itu dia jadi yang lebih kayak, oh iya makasih ya gitu. Dari yang awalnya nggak peduli-peduli banget, terus jadi kayak dipandang lah Wow. istilahnya. Heeh. Iya, iya, iya. Jadi kamu ada be brave to approach ya. Mm-mm. Meskipun itu orang sepenting apapun, ternyata mereka juga Mm-mm. manusia yang pengen Iya, diperhatikan gitu iya, ya. benar Jadi banget. luar biasa kata Miss Wiwin, the chosen one. Betul. Serempak sama Thank I nggak tahu you. loh mengenai cerita ini. Kamu ternyata jadi butler untuk Sheikh Muhammad ini. Karena betul, Bab Al-Syams itu adalah sebetulnya sophisticated style-nya Medan ya. Jadi memang hotelnya benar-benar gayanya gaya Timur Tengah asli, Iya banget. langsung situasinya benar-benar gayanya benar-benar original lah. Mm, Orisinil banget. Bahkan mm. kamar-kamarnya pun tuh kamar yang sangat kamar Timur Tengah gitu. Jadi Iya, heeh. semuanya itu ornamennya bagus-bagus banget. Itu pengalaman luar biasa tuh gak semua orang bisa ketemu sama si Sheikh. Ya, Iya, aku aja eh, sampai aku sampai kalau sekarang aja kalau cerita ke orang tuh sampai kayak wow, ternyata ini juga ya, maksudnya apa nge-serve orang penting gitu loh. yes, yes, yes. Nah, saya ingat banget tuh waktu waktu Elisa tanya ke saya terus saya bilang nggak bisa itu saya ingat banget karena waktu saya masih di kampus yang sebelumnya itu saya pernah cerita-cerita mengenai mahasiswa-mahasiswa kita yang pergi ke Australia. Jadi kalau pergi ke Australia itu mereka sebetulnya harus punya pengalaman minimal 1 tahun. Nah, waktu Elis, karena anak kita masih baru banget dan itu masih angkatan yang kedua, jadi kita masih belum kepikiran gitu loh mau bikin kerjasama sama Australia. Tapi setelah Elisa itu approach saya, lalu dia pergi ke Dubai, dimulailah tuh saya mulai kontak-kontak sama karena beliau juga senior saya di kampus sebelumnya. Saya tanya-tanya, Pak, kalau misalnya di kita cuman ada anak satu aja, Bapak mau handle enggak? Terus Pak Irwan waktu itu bilang sama kita, boleh sih, tapi kalau bisa presentasi dulu ke semuanya, siapa tahu selain Elisa masih ada yang lain yang mau. Nah, itu akhirnya kita atur-atur lah ya. Waktu itu sampai akhirnya Elisa pulang ke Indonesia, terus sekitar setengah tahun atau 1 tahun kemudian kita bikin presentasi mengenai pergi ke OSI. Nah, sambil kuliah, waktu kembali ke Jakarta, ternyata Elisa tidak hanya sambil kuliah aja, tapi dia langsung memutuskan untuk sambil part time. Nah, Lagi ini gimana ceritanya? Lagi. ini Dan kali ini part time-nya serius karena dia diikat selama 1 tahun ya, El. sebenarnya kalau di aku boleh sebut gak sih ya di Boleh, coffee boleh. shop ini, di Starbucks ini Iya, kan iya. dia cuman Yes. kontraknya itu 6 bulan. Jadi kalau setelah 6 bulan Oh, enam mau bulan keluar, ya? 6 bulan aja. Oke. Kalau setelah Oh, enam kalau bulan setelah udah nggak mm-mm. mau, iya boleh keluar. Oh, oke. Nah, Mm-mm. kenapa kamu kok pulang dari sana? Apa karena udah terlalu sambil sibuk di sana, terus pulang ke kampus, kayaknya nggak sibuk-sibuk amat, udah deh gua part-time aja gitu. Mm-mm. Apa yang bikin kamu akhirnya, apa masih dengan motivasi yang pertama, karena nggak pengen minta uang sama papa mama lagi? Kalau itu emang sih, maksudnya kalau part time itu emang gimana ya, Miss? Selain biar ada kerjaan lagi, ya buat cari uang juga, Miss. Gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. jadi selain nyari experience ya biar dapat uang juga. Terus waktu itu keterima di Starbucks juga lucu, Miss.
Jadi waktu itu Heeh, kan aku waktu bener-bener baru balik dari Dubai kan. Udah heeh. gitu selang 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Aku mikir, aduh mau part time lagi nggak nih? Aku masih mikir gitu loh, masih capek atau enggak dan segala macam. Udah gitu, waktu itu aku lagi ngeliat di Instagram atau di mana, ada walk-in interview di Starbucks kan. Terus kayak, wah coba aja deh, udah coba aja gitu loh, keterima nggak keterima ya udah. Waktu itu aku inget banget, aku tuh interview di Sarina. Itu tuh antriannya 200 orang kali ini ada. Aku tuh, iya, Rame ya? Rame banget banget ya? banget itu tuh sampai kayak bahkan aku masuk ke dalam nih Miss, jadi kayak satu orang itu di interview nggak nyampe 5 menit. Aku tuh Oke. cuman masuk ke sana, kasih CV, terus dites bahasa Inggris, udah. Aku sampai mikir, ah udahlah ini mah kayaknya nggak keterima deh, gitu kan. Heeh. Ternyata dalam waktu, aku tuh nggak kepikiran bakal kerja dalam waktu cepet gitu loh Miss. Terus Heeh. 2 hari apa 3 hari langsung dikontak sama manajer, store manager. Aku langsung kaget, itu aku Oke. inget banget, baru bangun tidur Miss, itu aku langsung kayak, ini siapa nih telepon. Oke, langsung store Iya, manajernya yang kontak kamu ya. iya Waktu itu langsung berarti store store manajernya manajernya. CP. Bukan Filateli, aku waktu itu aku di Filateli. Oh, di Filateli. Oh, nggak di CP Mm-mm. ya? Enggak. Oke. Terus kamu langsung mau waktu itu, waktu ditawarin nama dia. Enggak, jadi waktu di telepon itu buat interview kedua, Miss. Jadi kayak, Oke. oh, dia cuma nanya, ini Elisa, dia kayak, dia bilang, oh saya store manager dari Filateli. Kamu ada waktu nggak Heeh. untuk interview kedua? Gitu. Terus aku bilang, hah? Interview gitu kan. Terus aku bilang, oh iya boleh kapan? Oh, bisa nggak jam 12? Jadi hari itu juga, Miss. Interview The lagi, same day. the same day. Jadi kayak, Oke, bukan, oke. ya, terus udah gitu, um, itu kan aku inget banget aku baru bangun tidur itu langsung buru-buru mandi dan segala macam udah langsung pergi gitu. Udah di interview, Wow. ternyata aku kerja itu setelah, pokoknya minggu depannya langsung kerja itu kalau nggak salah ya. Wah, kan. Nah, kalau nggak salah kamu sempat dapat training dulu kan untuk bisa Iya. part time di sana ya? Berapa lama Itu Pak training, trainingnya, El? sebenarnya training itu officialnya 22 hari, tapi training di 3 hari di office buat kayak belajar, Mm-mm. teori gitu, terus langsung Mm-mm. dikirim ke store langsung. Oke. Oke, terus dari 3 hari di office itu, di 3 hari di head office itu di BNI 46 ya? Iya. Oke, terus kamu dikirim langsung ke Philateli dan kamu udah mulai di situ Iya. sebagai part time. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu, kamu part time itu 1 minggu berapa kali, El? Itu waktu itu sih lumayan, waktu awal-awal ya Miss, kan ditanyakan bisanya kapan. Terus aku inget banget waktu itu tuh sebenarnya belum mulai kuliah lagi Miss, jadi waktu masih libur tuh. Terus aku bilang, oh bisa kok kapan aja. Terus masih jadi kayak full time gitu loh Miss, seminggu 5 hari gitu kan, karena Oh, nggak ada kerjaan juga kan. oke. Iya, 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 Terus iya, waktu iya. Terus waktu itu kan semester, selanjutnya udah mulai padat lagi tuh jadwal kuliah kan. Saking aku Mm-mm, juga nggak enak mm-mm. dari yang 5 hari kerja tuh tiba-tiba cuma 3 hari gitu loh harus kerjanya. Oke. Ya, karena kan Heeh. jadwalnya juga padat ya. Mm-mm. Sehari Mm-mm. 3 sampai 5 jam atau 5 sampai 8 jam Di sana kamu part time. Mm-mm. full time sih Miss, berapa ya, 8 jam ya, 9 jam apa 8 9 jam. Wow. Wow. Oke. Nah, Karena sebisa pada mungkin aku saat nggak mau ngambil 4 jam gitu Miss, karena sayang. oh iya, karena iya ada pilihannya 4 sama 8 jam ya. Berarti Jadi ya. bisa setengah hari. Nah, disitulah Elisa itu sebetulnya ya buat kalian yang pengen banget pergi ke Australia setelah di semester. Jadi ingat bahwa semester 3 itu nggak bisa karena memang belum punya pengalaman. Jadi karena di Australia itu kalau saya nggak salah ada klausul yang menyatakan bahwa kalian harus punya experience. Experience-nya itu kalau bisa di tempat yang memang established internasional, namanya internasional, atau kayak Elisa udah punya 6 bulan internship di Dubai, lalu dia nabung lagi tuh simpenan untuk bisa hourly-nya dihitung sebagai 1 tahun. Nah, kita mulai nih proses menuju perjalanan Elisa ke Australia. Waktu itu udah mulai presentasi ya, Pak Irwan presentasi, lalu Elisa mulai mengurus dokumen. Saya sempat ngobrol sama Elisa via
DM tentang ternyata banyak dokumen yang harus diselesaikan sendiri dan boleh tahu nggak El, kira-kira dari awal sampai akhir itu apa saja yang sebetulnya secara dokumen harus disiapkan oleh Elisa sampai bisa pergi ke Australia? Dokumennya atau Iya, dokumennya. dokumennya apa aja, Miss? Kalau Yes. dokumennya apa aja sih, aku sebenarnya nggak gitu inget ya. Yang pasti itu banyak banget. Kan Pak Irwan juga Banyak pas banget, iya, iya. iya pas presentasi Pak Irwan juga udah jelasin dokumennya ini semuanya gitu kan. Terus sebenarnya waktu pertama kali si Pak Irwan presentasi, sebenarnya aku tuh ada kayak lost interest gitu loh, Miss, kayak udah gitu mahal kan ke Repot banget Australia ya kan. gitu ya. Iya, udah Iya, mahal mahal terus dan banyak repot ya. banget, Terus Mm-mm. aku juga mikir gimana cara manage waktunya juga kan. Terus Mm-mm. akhirnya aku mikir lagi, karena buat ke Australia kan emang udah mimpi aku, Miss. Aku tuh emang udah Mm-mm. bilang kalau misalnya aku tuh harus banget deh ke Australia intinya gitu. Tadinya tuh rencana aku setelah kuliah ini aku pengen lanjut kuliah lagi S2 di Australia. Mm-mm. Ternyata tiba-tiba Pak Irwan datang nih. Terus kayak tiba-tiba em, aku langsung kayak wah kayaknya lebih cepet nih bisa ke Australia nih aku bilang gitu kan. Yes, Terus akhirnya betul. ya udah. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau aku approach kayak aku convince mamaku dan segala macem boleh nggak gini 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 dan segala macam. Terus mama sama papa bilang balik lagi nih Miss. Jadi tuh kayak mama sama papa tuh kayak tapi gini loh, maksudnya ya kamu boleh aja gitu ke sana. Cuman mama sama papa nggak yakin kalau misalnya uangnya tuh bisa ada gitu loh, segitu. Oke. Terus akhirnya ya udahlah Miss mau nggak mau aku kerja lagi dan segala macam kan. Udahlah cari apa aja kerja dan segala macam kan. Karena emang aku pengen banget Yes. kalau sekali gitu. Terus bahkan udah manage waktunya udah mepet banget. Terus waktu berjalannya waktu lagi kumpul-kumpulin dokumen, terus haruslah tes IELTS juga kan. Udah Iya. gitu, Yang itu juga lumayan mahal ya, tes IELTS ya. iya iya itu 2 jutaan ya kalau nggak salah. Udah Betul, gitu, betul. iya udah 2 jutaan. Terus waktu itu aku juga nggak yakin dapet gitu kan. Terus kalau nggak dapet kan harus ujian lagi gitu. Iya, Terus sampai poin untungnya, grade-nya sesuai. terus kayak luckily ya dapet aja gitu Miss walaupun pas-pasan. Terus em, apa namanya? Udah kayak gitu si akhirnya dapet nih kan kalau misalnya bayar itu kan nggak harus semuanya gitu loh. Jadi kayak Yes. ada part-partnya pertama kali bayar segini, terus di tengah-tengah bayar segini, terus jadi agak longgar Yes. lah istilahnya gitu loh. Masih bisa Terus ya napas ya, El? udah masih bisa napas. Terus sebenarnya waktu di apa namanya di waktu yang itu pun nggak banyak orang juga tahu. Kayak mama papa pun cuma tahunya Iya. ya udahlah. Nih anak nih udah dari pergi pagi pulang malam pergi pagi pulang malam gitu loh Miss dari yang aku biasanya Betul, betul. jam 5 sore udah dicariin di mana ini sampai jam 12 malam pun udahlah biarin aja gitu. Iya, 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 iya. sampai Dan aku karena mau berangkat sampai mungkin pas aku mama mau papa udah lihat kamu udah di Dubai juga kan, jadi udah kayak iya percaya lah udah ya. kayak udah lumayan percaya gitu loh. Sampai waktu mau berangkat aja kita masih nggak tahu kan visa aku juga mepet banget tuh Miss Yes, yes, dapetnya. bener, Itu kayak bener. tiba-tiba dapet terus minggu depan udah berangkat gitu. Gila ya, secepat itu Itu ya, aja El? itu cepet itu lumayan gila juga sih Miss, kayak aku harus kasih tau mama kan Yes. aku udah harus beli tiket nih sekarang. Terus mereka kayak hah cepet banget. mereka yang kayak mereka yang Bener. kayak udah nggak ada persiapan apa-apa juga kan. Iya, Mm-mm. dan Elisa itu dapetnya di hotel yang kece banget, yaitu di Park Hyatt Melbourne, right? Pak Hayat Melbourne, heeh. Iya, jadi buat kita nih ya begitu, hah, Elisa dapat di Park Hyatt, gila-gila keren banget. Nah itu memang bukan faktor keberuntungan sih kalau menurut saya, tapi orang kan juga ngelihat profile gitu ya. Pada Mm-mm. saat profile Elisa udah dibangun di luxury hotel
di Dubai, lalu dia bisa dapat di luxury hotel lagi di Melbourne, itu juga jadinya inline gitu. Dan memang kalau masalah tiket ini, Elisa ini termasuk yang amazing banget perjalanan hidupnya dengan tiket. Karena pada saat berangkat ke Iya, iya, Dubai iya. juga kan tiket Heeh. heboh banget kan. Iya, Itu iya, iya. inget banget dibantuin sama mamahnya Johan ya, Mm-mm, yang mm-mm. kalian harusnya berangkat terus ternyata tiketnya itu nggak bisa karena kalian Iya, ke nggak bisa. China. Heeh. Terus baru Iya. gitu di China ternyata nggak punya visa, akhirnya mesti nginep lagi Mm-mm, semalam, tiketnya diganti sama yang keesokan harinya. Itu pembelajaran paling mm-mm, berharga. Nah, mm-mm, pada saat seorang Elisa nih, tadi Miss Wiwin ada nanya di apa di chat. mm-mm, Elisa itu kan sudahlah harus kuliah, mm-mm, udahlah kerja karena mm-mm, pengen ngumpulin tabungan untuk bisa pergi ke Australia. mm-mm, Terus setelah itu Elisa juga masih harus kerjain dokumen-dokumen ke mm-mm, Australia. Nah, mm-mm. gimana cara Elisa manage waktu sehari-hari? Kalau tadi kan Mm-mm. jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Itu tepar gak sih, El? Di badan rasanya? Sebenarnya sih tepar sih gini ya, Miss. Karena emang aku tuh percaya kalau misalnya emang udah mau, udah ada kemauan, ya gimana pun caranya pasti itu loh, apa namanya, kita bakal lakuin gitu loh, Miss. Karena aku tuh emang gitu kalau emang udah pengen sesuatu, udah deh harus dapetin dulu gitu. Jadi tepar urusan belakangan deh, istirahat nanti aja gitu loh. Pokoknya kejar dulu sampai dapat Iya, ya. pokoknya kejar dulu. Soalnya ini tuh udah di depan mata gitu loh, Miss. Karena kan kalau misalnya Iya, lewat, udah nggak tahu kapan lagi gitu kan. iya, betul-betul. Nah, ini si Mm-mm. Shirley ketawa ngakak nih. Gara-gara kita Iya, inget nyeritain tiket. mengenai, iya, ingat tentang tiket itu. Jadi beberapa mahasiswa nggak berani pulang ke rumah karena Mm-mm, takut mm-mm, dimarahin sama mm-mm. sama Iya, orang tuanya. Ya, jadi ada yang kita inepin di deket bandara waktu itu. Jadi, iya. Ai inget banget, Ai sama Sir Mike itu 2 kali ke bandara. Jadi malam itu kita ke bandara, udah dada-dada, Mm-mm. pisah-pisah, ternyata nggak jadi berangkat. Iya. Terus kita nginep dulu, besoknya kita baru ke bandara Baru lagi karena berangkat. akhirnya berangkatnya jam 11 Mm-mm, siang ya, keesokan mm-mm, harinya. mm-mm, Nah, mm-mm. Elisa, pada saat kamu udah beli tiket nih, terus kamu pergi ke bandara dan kamu sampai di Australia, apa yang kamu rasain, El? Itu waktu pertama kali sih excited banget, Miss. Bener-bener kayak, wah, my dreams comes true gitu loh. Kayak, wow. Akhirnya Australia ya. Iya, heeh. Dan dari dulu kan emang aku pengen banget ke Melbourne kan, Miss. Terus kayak dapetnya di Iya, Melbourne dari yang emang kita kan harusnya nggak boleh pilih ada di mana kan, Miss. Jadi kalau mau ke Australia betul, itu kita betul. nggak boleh pilih kota, nggak boleh pilih hotel. Pokoknya udah ada di depan mata, udah ambil itu aja gitu loh. Iya, Terus apapun kayak itu ya. apapun itu mau di Tasmania kayak mau di mana udah mendingan ambil aja gitu loh. Terus aku yang kayak wah dapet di Melbourne juga kan. Seneng banget Miss waktu awal-awal. Tapi waktu pas mulai kerja itu juga agak-agak takut gitu loh Miss. Karena kan Oke, aku kenapa? sendiri, kan aku sendiri Yes. Miss. Udah gitu di hotel aku tuh orang Indonesia nggak banyak. Bahkan di restoran aku tuh nggak Oh, ada orang Indonesia, cuman aku doang. sama Aku tuh sekali. jadi sama sekali nggak ada. Jadi bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu loh. Terus kayak anak hilang aja Oke. udah di sana. Iya, iya, Heeh. mesti ngurusin semuanya sendiri kata Sir Mike. Mm-mm. Keren Elisa, betul-betul. Padahal karena Elisa itu iya, kalau ke Australia itu Pak Irwan wanti-wanti banget Mm-mm. di awal presentasi ya, Mm-mm. bahwa Mm-mm. kamu pengen ke kota apapun itu lupakan gitu. Mm-mm. Jadi dimanapun kalian harus mau, pokoknya masuk ke Mm-mm. Australia gitu. Mm-mm. Nah, Pokoknya terus masuk jadi dulu. Heeh. semuanya. Iya, ada yang dapat di Alice Spring, ada yang dapat Mm-mm. di ya tadi kayak Elisa bilang di Tasmania, ada yang dapat di Mm-mm. kota-kota yang lain. Tapi memang Mm-mm. udahlah Elisa dapat di Melbourne, terus dapatnya juga hotel yang kece banget. Jadi Mm-mm. memang jadi pressure-nya ke Elisa juga jadi lebih tinggi. El, Mm-mm. pengalaman apa yang kamu rasakan pada saat kamu berubah dari Dubai dengan Bapal Shams dengan Mm-mm. Park Hyatt di Melbourne? Apa perbedaan yang kamu rasakan paling signifikan? Wah, itu bener-bener beda banget sih, Miss. Karena kalau di Bapasyam kan aku kerja di hotel, udah gitu di restoran yang lebih ke casual gitu loh, Miss. Jadi Mm-mm. itu kayak nggak ada lah si service sequence dan segala macam gitu nggak ada. Dan pindah ke Oke. hotel yang Park Hyatt itu kan lebih ke bisnis dan segala macam yang lebih formal lah Mm-mm. istilahnya. Itu Mm-mm. awal-awal itu aku diterima di breakfast karena untuk masuk ke jujur untuk masuk ke hotel ini aja Miss
Yang aku tahu Mm-mm. itu tuh susah banget. Bener-bener orang Mm-mm. tuh yang mau apply tuh banyak. Bahkan kita juga butuh orang. Tapi buat ngelewatin HR-nya itu tuh nggak semua orang bisa masuk gitu loh, Miss. Jadi Betul, kayak betul. nggak ngerti It's very HR-nya tuh milih, difficult, that's true. itu susah banget. Sampai aku tuh ingat banget interview aku di Park Hyatt itu susah banget. Itu 1 jam itu aku di mana sih, di ruang berapa gitu. Aku lupa deh. Di kampus tuh aku satu Iya, jam iya, untuk betul. Skype sama mereka. Itu pun interview tersusah aku sampai saat ini gitu loh. Karena mereka bener-bener nyari orang yang bener-bener punya basic, yang bener-bener tahu gitu loh. Udah tahu ini tuh apa, semuanya gitunya, service sequence dan segala macamnya itu udah harus tahu. Udah gitu, yang bedanya lagi, udah dari casual restaurant terus pindah ke breakfast. Karena yang aku tuh nggak pernah nge apa namanya nggak pernah ada di breakfast gitu kan, jadi nggak tahu harus ngapa-ngapain. Yes, Sedangkan pas iya. nyampe sana, jadi mereka ekspektasinya adalah kamu udah tahu gitu loh. Nggak pakai Iya, nggak mau ngajarin iya. lagi lah, gitu ya. Jadi waktu sampai sana, hotelnya juga lagi rame, Miss, kebetulan gitu loh. Jadi Mm-mm. entah emang aku luck atau enggak ya, Miss, karena tiap kali aku memulai hari pertama kerja itu pasti rame banget dimanapun itu. Terus Benar-benar di Dubai juga rame banget iya, lagi, rame banget. heboh-hebohnya waktu itu. Udah Terus, gitu terus, pas hari pertama, manajernya, untung manajer aku baik sih. Terus manajer aku tuh gimana ya? Dia mau yang nge-push orang baru itu loh. Jadi nggak yang ditaruh di back area gitu loh, nggak yang nge-polish, oke, nggak yang kayak gitu. Jadi iya. aku langsung kayak, oh ya udah nih, kamu datang, kamu sama si ini ya, sama dia ya, kamu di shadowin sama dia di section 1. Jadi aku hari pertama udah masuk ke section 1 gitu loh. Yang udah Wow, harus, langsung. iya langsung gitu loh. Jadi kayak ngeliatin sambil belajar. Jadi aku juga geraknya cepet, istilahnya gitu, Miss. Mm-mm, Bahkan mm-mm, aku tuh mm-mm. berapa minggu pertama aku nggak touching apa namanya polishing gitu, nggak. Jadi Wow. bener-bener di train itu di ini dulu deh, di yang depan dulu, yang susah dulu. Nanti yang gampang-gampang mah gampang belakangan aja gitu. Itu yang Wow, beda. itu cara cara yang keren banget ya, karena biasanya nih kalau di hotel lain orang akan ditaruh di belakang dulu sampai dia dianggap siap, ditanyain dulu menunya apa, mesti hafal dulu, baru ditaruh di depan. Tapi ternyata dia punya cara yang berbeda dan itu yang bikin Elisa cepet banget bisa belajar ya, El. Iya, heeh. Sebenarnya itu Oke. gimana ya, Miss? Tergantung orang juga sih, Miss. Karena mungkin Mm-mm. aku emang udah biasa part time dan udah tahu kerja kayak gimana. Jadi aku lumayan cepet untuk kayak adaptasinya juga di sana. Tapi ada beberapa orang baru-baru juga yang emang mereka yang nggak ada basic dan segala macam, ditaruh di depan gitu ya kagok gitu loh, Miss. Jadi yang kayak lost, Yes. bener-bener lost gitu sampai aku Iya. iya, jadi tergantung orang juga sebenarnya, kayak gitu sih. Oke, Kalau nah, misalnya, El, sementara kamu ada di Park Hyatt, itu kan akhirnya akhirnya kita udah nggak ngobrol lagi mengenai pastry ya. Kita udah iya, ngobrol lagi bahwa kamu juga heeh, ditaruhnya di F&B service iya, jodohnya ya. heeh, heeh, Nah, heeh, heeh. pada saat kamu sudah mulai masuk di Park Hyatt, ada kesulitan transisi bahasa nggak, El? Karena kan setahu saya bahasa Inggrisnya Australia kan a bit different ya dengan Iya, bahasa Inggrisnya yang heeh, pernah kita pelajari heeh, gitu. heeh, Kamu ada banget. kesulitan nggak aja adaptasi di Jadi situ? Banget. jadi waktu 2 bulan pertama itu tuh rasanya aku lumayan mau nangis, Miss, karena satu satu supervisor, iya, Bisa satu ya Elisa supervisor mau aku nangis itu, ya? jadi satu supervisor aku itu dia benar-benar orang Australia asli gitu loh. Jadi aku Oke. tuh waktu pertama ketemu dia aja, dia ngomong apa bener-bener nggak tahu, Miss. Jadi kayak istilahnya dia nanya apa, aku jawabnya apa, nggak nyambung. Kalau kata Sermai keriting cuy. Iya, itu beneran. Terus. Aku sampai kayak, sumpah aku langsung kayak diem gitu loh. Aduh, dia ngomong apa gitu loh. Terus akhirnya aku nanya gitu sama teman aku, em, sebenarnya itu emang dia ngomongin kayak gitu, apa emang gue yang bodoh gitu, nggak ngerti dia ngomong apa. Terus dia bilang, antar lama-lama juga kebiasa gitu. Ya udah, akhirnya Heeh. akhirnya tuh aku nggak berani ngomong sama supervisor aku yang itu, Miss. Aku selalu cari supervisor yang lain. Iya, kata Sermaik itu waktu
waktu pindah Australia juga gitu, Kak, gue sama sekali nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya keriting banget, kayak gedamet gitu. Hah, itu Iya, apa? Nggak ngerti sama sekali. Iya kan, makanya kemarin waktu I bikin captionnya buat Elisa juga gedai gitu ya. iya, Karena memang mereka punya dialek yang totally berbeda. iya. Setelah Beda 2 bulan banget. kamu, Elisa Chandra emang bisa nangis, El? Kok pengen nangis? Nah, Elisa ini salah satu anak yang kuat banget sih selama selama apa di kampus juga kita amatin, gila ini tahan banting banget. Ternyata pindah ke Australia butuh adaptasi juga ya, El. Banget, heeh. Aku Nah, inget banget kira-kira tuh, setelah heeh. setelah berapa lama Kenapa? tuh kamu bisa mulai ngerti bahasa mereka, El? Em, Sekitar mungkin 3 bulan 4 bulan lumayan lama sih Miss kalau emang buat Oke. apa namanya ya, nge-adjust Inggrisnya sama Inggris Australia itu lumayan agak lama Mm-mm. karena kan customer juga dari yang Australia asli kan juga banyak banget kan, apalagi ini bisnis Mm-mm. hotel. Udah Mm-mm. gitu sempet kesulitan juga, cuman ya udahlah, udah hajar aja udahlah mau kayak gimana, karena Iya, nekat ya aja ya. udah nekat aja, heeh. Sampai aku pernah sekali dapat komplain gitu loh, Miss. Karena aku tuh sempet Heeh, nggak ngerti kan, apalagi awal-awal terus aku langsung ditaruh di section gitu loh. Terus kayak heeh. harus bener-bener nge-serve mereka gitu kan. Aku Iya. pernah sekali dapat komplain gara-gara bahasa Inggris aku gitu. Oh Terus ya? iya, heeh. Untung si manajernya apa dan segala macam mereka nggak ngomong ke aku gitu sih karena mereka ngerti gitu loh. Karena mereka ngerti ini tuh butuh waktu apalagi aku bener-bener baru dateng ke Australia gitu. Mereka cuman mereka nggak gitu ngomong apa-apa sih, cuman aku sendiri yang agak malu gitu loh. Jadi aku tuh tiap hari ngomong bahasa Inggris. Untungnya di sekeliling aku juga bukan orang Indonesia, Miss. Jadi tiap hari aku ngomong bahasa Inggris. Which is bisa bikin Oke. Inggris aku tuh improve banyak banget gitu. Oke, jadi yang saya suka adalah pada saat kamu dikelilingi oleh lingkungan yang memang totally bukan dari comfort zone-nya Elisa, yang tadinya Mm-mm. Elisa sempat takut-takut kan, takut karena sendiri, nggak ada Mm-mm. orang Indonesia lain, tapi ternyata itu jadi Mm-mm. apa? Jadi added value buat Elisa karena Elisa jadi dipaksa jadi Mm-mm. lebih cepat untuk improve ya bahasa Mm-mm. Inggrisnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, El, Bahkan setelah kamu bahkan bahkan kenapa? bahkan dari setelah 4 atau 5 bulan aku di breakfast, aku langsung disuruh manajer aku pindah ke fine dining dinner. Wow, Iya, gila, itu juga serius. itu aku kaget. Iya, itu aku sempet kaget gitu sih, Miss. Mungkin karena gimana ya? em, Bukannya sombong atau apa, cuman aku di breakfast tuh kayak udah lumayan cepet, kayak kan di sana juga ada coffee machine dan segala macam dan aku udah bisa gitu loh semuanya. Terus itu satu hari emang di dinner shift itu butuh orang. Sedangkan yang itu lagi yang aku bilang, kita tuh butuh orang. Tapi buat orang apa namanya? Buat ngeluluhin HR tuh susah. Jadinya kita tuh Yes. kekurangan orang di dinner. Terus akhirnya manajer aku carilah siapa yang di breakfast yang bisa dipindahin ke dinner gitu. Terus Mm-mm. kayak nggak pakai basa-basi, dia kayak deketin aku gitu. Oh, Elisa mulai minggu depan kamu pindah ke dinner ya. So kayak, hah? Bahkan ya aku nggak tahu apa-apa kan, harus belajar tentang wine, harus belajar tentang liquor dan segala macam gitu kan. Itu susah banget gitu loh. Aku awal-awal tuh Yes, takut yes. banget. Iya, aku sempet yang kayak, wah gimana nih gitu kan. Nah, itu ya, tadi kunci utama dari Elisa yang disampaikan ke kita adalah susah banget ngeluluhin HR-nya Park Hyatt. Kenapa? Karena mereka punya a very high standard Mm-mm, yang mm-mm, harus mereka fulfill gitu. Jadi mm-mm, untuk ketemu standarnya aja udah susah. Makanya mereka mm-mm, nggak dapet-dapet orang sehingga mm-mm, kayaknya cari orang mm-mm, terus tapi nggak dapet-dapet gitu ya, El. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya. Wow, nah setelah setelah kamu masuk fine dining adaptasi lagi dari awal ya. Iya, bener-bener dari nol lagi itu, Miss. Dari yang Oke. udah apa namanya udah kayak nyaman di breakfast, karena breakfast kan nggak yang kayak gimana banget kan, kayak service request-nya juga ya udah mereka ambil makan sendiri, kita cuman ngebersihin meja terus kita set up lagi gitu-gitu kan. Terus fine dining yang Mm-mm. bener-bener kayak di kampus gitu loh, yang Yes. harus kayak greeting guest, escort guest gitu-gitu. Jadi itu Jadi belajar kepake ya, lagi, kepake banget ya. kepake banget. Pakai lipstick merah nggak? Merah 3 lapis nggak di sana? Enggak sampai 3 lapis sih, Miss, untungnya.
Kalau enggak, karena anak-anak FB service itu dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang ya, itu semua selalu bete yang cewek-cewek. Kenapa? Karena mereka harus ngikutin lipstick 3 lapis seperti merah cabe yang saya pakai gitu. Jadi itu yang suka bikin anak-anak kayak, aduh miss gak enak banget, lipstiknya kinclong banget gitu ya. Tapi itu sangat membantu pada saat proses interview karena jadinya dilihat Iya. penampilannya Mm-mm, outstanding mm-mm, gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. Bener-bener. El, pada saat kamu pindah ke fine dining, Mm-mm, sekarang berarti udah di fine dining terus atau kamu mm-mm. sempet di Oh, rotate lagi? di fine dining sih sampai akhir itu aku di fine dining karena kan aku sekarang udah nggak di hotel kan, tapi sampai akhir itu Mm-mm. aku di fine dining. Jadi kayak waktu Oke. apa namanya, setelah di breakfast di fine dining, terus belajar lagi tuh Miss segala macam kan, wine lah, apalagi tentang wine itu paling penting kalau di Australia kan. Terus Mm-mm. udah gitu, yang paling bikin aku kaget lagi adalah setelah berapa bulan gitu, manajemen gitu udah percaya gitu loh sama sama aku gitu. Mereka udah kayak percaya, udah Elisa aja nih gitu. Kayak jadi kalau misalnya ada private events, private dining room gitu-gitu tuh mereka tuh udah dilemparnya ke aku gitu. Wow. Iya, Oh, that's very bahkan good. sampai ada sekali itu aku nge-serve one of the owner of the wine in Australia sama GM aku. Jadi mereka lagi ada mereka dinner kan di apa namanya, di restoran kan. Tapi biasanya sebenarnya yang harus nge-serve mereka itu kayak manager, supervisor. Tapi entah kenapa Uh-uh. hari itu manajer aku yang kayak ngelirik aku gitu loh. Oh, El, Oke. bisa nih kayaknya nih, bisa nih. Gitu, so kayak, ah, janganlah. Oh, Gitu. Apalagi itu tuh kayak gila, the owner gila. of the wine brand gitu kan di Australia, yang which Iya. is mereka bakal order wine gitu loh. Terus aku, gimana? Terus ya udahlah, mau nggak mau. Ih, terus pas kamu surfing apa tanggapannya si wine owner sama si GM-nya? Susah Mereka nggak buat Elisa? sebenarnya sih itu kayak udah kayak lumayan kebiasaan ya, misalnya di sana udah kayak tiap hari open wine gitu kan. Udah Yes. gitu, cuman waktu itu aku tuh itu bener-bener wine pertama aku. Jadi mereka tuh order satu white wine, Miss. um, White wine, tapi tuh mereka pakai cork gitu loh di atasnya. Karena kan kalau Oh white wine iya iya biasanya kan iya. kita open gitu biasa kan. Ini tuh aku kayak, Heeh, aku baru pertama kali lihat nih wine kayak gini. Udah gitu buat heeh. ngebuka listnya itu tuh listnya itu mereka pakai karet, tau gak sih Miss? Itu which is itu agak Yes, susah. yes. Itu Iya, susah banget betul. buat ngebuka. Iya, iya. Jadi kalau kalau Karet ngebuka karet yang satu, dicairin kan? Yang iya, dicairin terus heeh, ditempelin heeh, kan? Oke, heeh. oke, oke. Terus kalau ngebuka satu itu tuh hancur semua kalau emang ada yang patah. Iya, Heeh, itu heeh. tuh, dan aku nggak pernah buka yang kayak gitu loh. Dan itu pertama kali. Terus aku sampai kayak nanya sama supervisor aku, nih gimana caranya? Udah deh lu aja deh, aku pengen bilang kayak gitu. Terus bilang, ah jangan manajer, Heeh. soalnya manajer aku suruhnya aku gitu loh. Jangan udah bisa kok, bisa diinin aja, agak dikerasin gitu. Saya kayak udah deh. Akhirnya Mm-mm. emang butuh waktu lama di sana, cuman ya bisa juga gitu loh. Lancar ya, agak lama tapi Lancar, lancar lah. lancar. Nah, ini yang semua mesti tahu nih. Kalau kita perhatiin ya, coba perhatiin perjalanan Elisa. Tadi Elisa sebelumnya di sana pernah pernah handle Sheikh Muhammad, yang itu ternyata adalah the owner of the horse racing itu sendiri di World Cup exhibitornya gitu ya. Yang sekarang dia juga handle the top of the wine brand owner plus the GM, yang itu memang menurut saya bukan suatu kebetulan sih El, memang udah disiapin gitu untuk ngelayanin ke sana. Nah, El, pada saat kamu sudah di fine dining, kan Mm-mm. kamu sambil intern ini, kamu juga sambil bikin tugas akhir kan? Mm-mm. 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 Eh, Facing difficulties nggak sih during the process? Banget, Miss. Jadi waktu ngerjain tugas akhir itu, aku tuh kerjain kalau nggak salah, karena kan em, dosen pembimbing aku tuh Sir Vincent. Udah gitu, Heeh. jadi aku tuh orangnya, jadi aku tuh kerjain dulu nih, misalnya nih bab satu, bab 2, udah deh aku kerjain dulu semuanya. Terus aku send udah ke Sir Vincent. Nanti Sir Vincent yang ini kayak gimana 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 ke send back. Karena kita juga komunikasinya rada lama, Miss. Kayak aku nih, aku udah Yes. send file ke Sir Vincent balasnya kayak seminggu 2 minggu kemudian gitu loh. Jadi Iya, kayak iya, iya, lama iya. gitu loh.
Jadi kayak Oke. heeh. Jadi kayak sekali sekali emang aku butuh buat kerjain cepet, aku emang request off sama manajer aku harus kelarin ini cepet-cepet. Jadi aku kayak request 2 hari berturut-turut gitu loh. Atau enggak kalau Oke. bisa emang 3 hari berturut-turut juga aku request. Jadi buat kejar si skripsi ini gitu. Biar cepet kelar lah Miss waktu itu kayak udahlah cepet aja deh Yes. kelarin, jangan heeh, biar nggak ketunda-tunda lagi gitu. Betul, betul. Dan itu salah satu skripsi yang menurut saya sangat enak dibaca sih, El. Karena kamu memang sangat runut gitu menuliskannya dan memang Sir Vincent kan juga sangat detail ya. Titik koma juga Iya, dia cek kan. heeh, heeh, heeh. Semuanya, Nah, heeh. semuanya, bahkan format itu Sir Vincent yang nggak boleh lolos banget. Nah, El, ini kita sudah masuk ke 10 menit terakhir dari sesi Inspiring Story with seorang Elisa Chandra. Elisa, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan stay di Australia, saya ingat banget waktu itu kita ketemu pada saat wisuda. Mm-mm, Elisa pulang untuk wisuda, setelah itu dia langsung mm-mm, kembali lagi. Nah, mm-mm. bagaimana seorang Elisa bisa mencari jalan supaya kamu tetap bisa melanjutkan perjalanan kamu selama di sana? Boleh kasih tips and tricks nggak? Sebenarnya untuk stay di sini sih gimana ya, Miss? Karena luckily I have my partner here. Jadi kayak dia emang udah Yes. lama di sini gitu loh. Jadi kayak Oh, partner partner cinta iya, ini. partner in life ya. Jadi kayak karena dia aku bisa stay di sini juga. Kalau enggak ya pasti aku udah harus pulang, Miss. Kecuali emang mau Yes. kuliah lagi di sini gitu. Cuman karena ada dia jadi visa aku pindah ke jadi kayak partner visa gitu. Jadi kayak ngegantungin Oke. visa, heeh. Jadi aku bisa dan itu prosesnya juga lama banget karena emang aku dari awal udah pengen stay di sini, Miss. Jadi dari Yes. jauh-jauh hari, dari bahkan 6 bulan terakhir itu aku udah mikirin gimana caranya buat stay lebih lanjut di sini gitu. Bahkan sampai Oke. sekarang aja. Jadi kamu Cuman udah karena persiapkan ya? iya, jadi udah dipersiapin dari jauh-jauh hari, udah ada plannya gitu. Bahkan sebenarnya aku tuh harusnya nggak quit dari hotel. Bahkan sampai sekarang tuh HR aku masih suka nelpon, manajer masih suka nanyain gitu loh, karena mereka mau aku buat Mm-mm. kerja lagi di sana. Cuman karena Ya, well done. kemarin itu karena visa aku ada masalah, jadi kayak 1 bulan visa aku itu harus nggak boleh ngapa-ngapain, Miss. Jadi harus quit, bener-bener harus quit dari, Oh, iya. oke. Jadi karena visa itu terus ditambah ada COVID-19 gitu. Jadi kayak Iya. dan sekarang tuh hotel-hotel lagi nggak ngerekrut. Sebenarnya mereka mau ngerekrut, cuman dari pemerintah dari emang manajemen atasannya itu jangan ngerekrut dulu karena sekarang kan masih belum stabil gitu. Jadi Betul, betul. mungkin nanti akan balik atau emang kalau ada kerjaan baru atau gimana ya nggak tahu. Yes, yes. Terus, Mm-mm. will you continue your study di sana? Kalau kalau udah waktunya udah enak, udah nyaman Mm-mm. gitu, Aku akan pengen banget mengambil. sih. Aku pengen banget continue kayak ambil S2 gitu. Aku pengen banget. Iya, Cuman mumpung udah di emang sana ya, El ya. cuman emang tapi goal aku bukan ke sana sih, Miss, karena emang aku kan pengen punya usaha sendiri juga. Jadi goal aku masih Yes. ke aku pengen banget buat achieve that dream again gitu. Gitu sih. Oke. Dan apakah usaha itu nanti berkaitan dengan pastry seperti mimpi Elisa dulu? Mungkin berkaitan. Yes. Oke, dan Elisa ini jadi sangat canggih di kopinya ya, karena terdidik Mm-mm, dengan sangat bagus di kopi, dan sekarang mm-mm, nambah tadi pengetahuan wine, liqueur, dan segala macam karena di fine mm-mm, dining ya. mm-mm. Bahkan sampai di Oke, hotel so, aja masih bikin kopi, Miss. oh ya, Iya, jadi kayak mereka juga kaget, oh bisa ya bikin kopi ya gitu-gitu kan aku kan kayak suka latte art dan segala macam kan. Bahkan aku ada satu heeh. customer yang dia suka banget sama kopi aku. Jadi kalau dia datang tuh aku mau dia dong yang bikinin gitu. Nah itu tuh, itu kelebihan seorang Elisa yang meluangkan waktunya untuk mempelajari hal baru sekaligus Mm-mm. mencari uang. Jadi Iya. saya rasa Mm-mm. itu jadi inspirasi banyak anak muda Mm-mm. yang kayaknya saya sekarang agak sedikit sedih gitu loh. Mereka bilang, aduh mager nih, mager gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa ya Mm-mm. mesti mager? Padahal Mm-mm. kalau mereka bisa memanfaatkan waktu seperti Elisa, mereka tuh Mm-mm. bisa lebih cepat untuk bisa mencapai Iya. goals yang diinginkan ya Heeh. nggak sih El? Bener banget, bener banget. Jangan Mm-mm. jangan sia-siain waktu gitu loh, Miss. Aku juga sebenarnya dulu mikir, Iya. aduh
kayak begini kayaknya waktu muda aku terbuang nih gitu loh. Cuman sampai ke sini Yes, juga ada positif feedbacknya lagi gitu loh. Tapi karena itu kan jadi aku bisa fokus ke dreams aku gitu loh. betul. Dan Mm-mm. thank you Elisa for today and Thank focus on your you. dream. Ditunggu Thank you ceritanya nanti banget. bagaimana persiapan membuka usaha. Send Mayuga to your partner ya. Oh, thank you. Ya, Thank you. I love you pasti. Elisa.